Ramai beredar di sosmed tentang adanya kecelakaan maut bus yang membawa siswa SMK untuk melakukan study tour. Kecelakaan tersebut menjadi pemicu adanya gerakan penolakan program study tour yang katanya mahal tapi sedikit kebermanfaatannya untuk siswa. Kadang kita perlu betul study tour. Kadang memang tidak diperlukan, apalagi rekreasi. Rekreasi itu kadang-kadang sampai melibatkan orang tuanya, tambah duit. Orang tuanya ngenes, aduh, duit lagi. Karena dianya itu orang tuanya menolak, nggak berani. Kenapa? Kalau tidak bayari anaknya nanti balelo, anaknya nggak mau sekolah lagi. Sehingga orang tua kadang nuruti dengan terpaksa. Termasuk yang kelas berat ini, yang anak-anak mau ajak jalan-jalan ke Eropa, itu orang tuanya jerit, itu ada yang jerit. Kalau tidak saya ikutkan anak saya jalan ke Eropa atau umroh dan sebagainya, anak saya mogok sekolah. Tahu gimana? Nah ini kan berarti sekolah tidak mempertimbangkan dulu. Hanya action saja. Untuk kelas 3 SMA ini nanti rekreasinya umroh bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai beredar di sosmed tentang adanya kecelakaan maut bus yang membawa siswa SMK untuk melakukan study tour. Buntut dari kecelakaan tersebut adalah banyaknya hujatan yang ditujukan kepada guru-guru yang mewajibkan program study tour. Kecelakaan memang takdir dari Allah, tapi masyarakat menyayangkan dengan aturan kewajiban mengikuti program tersebut. Baik yang ikut maupun tidak ikut harus bayar, yang nominalnya terkadang terbilang besar untuk keluarga yang kurang mampu. Kecelakaan tersebut menjadi pemicu adanya gerakan penolakan program study tour yang katanya mahal tapi sedikit kebermanfaatannya untuk siswa. Mirisnya lagi, hal tersebut dilakukan dengan menghujat dan mencaci guru dan sekolah. Sementara beberapa guru pun membela diri dan tidak mau disalahkan, sehingga suasana memanas antara yang mengatasnamakan orang tua dan yang mengatasnamakan guru di sosial media. Mohon pencerahan dan nasihatnya, Bu ya. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang penting yang harus kita sadari serta waspadai adalah penyakit, gaya penyakit caci maki dan saling menyalahkan. Ini sudah merebak di negeri ini. Semuanya sok gaya seolah menjadi ahli dalam banyak hal. Sehingga gaya kesombongan itulah yang menjadikan mudah mencaci, menyalahkan. Kami tidak menyoroti masalah ini saja. Banyak hal. Gampang sok orang, gampang mencaci. Kenapa kok mudah mencaci orang, mengolok orang? Sekarang apa sih yang muncul kecuali harus dicaci, diolok? Ustadz kencaci itu, pejabat dicaci, seniman dicaci. Semuanya kena caci. Yang baik pencaci, yang paling baik pencaci maki itu. Paling baik pencaci maki itu menurut kaum setan gitu. Jadi dia paling baik menurut setan. Ini the best bagi kami itu, kata setan. Anda jangan ikut dalam bab dunia caci maki, hai hamba Allah. Ada tanggung jawab ada di hadapan Allah. Kecuali memang Anda sudah tidak punya iman. Ada hitungannya. Anda komentar jelek itu ada hitungannya di hadapan Allah. Sudahlah, Anda jangan banyak komentar kecuali Anda sudah tahu benar. Kalau Anda ingin menyebut seseorang dan sebagainya, ingin mengingatkan, Anda bisa mengingatkan datang dan seterusnya. Cuman sekarang kan permasalahannya model-model berita dibuat itu kan ada yang namanya setan viral itulah. Jadi semuanya ada setan viral sama setan konten. Kita tidak mau tahu kebenaran orang di saat sehingga orang memoto orang fakir misalnya. Memotong orang fakir itu kan bisa dua makna. Satu, agar orang menolong orang fakir, ini baik. Satu, untuk konten saya, biar saya dapat duit. Lagi ini semuanya kan sebab setan konten sama setan viral. Ini kan hati-hati, waspada dengan ini semuanya. Tapi kalau orang misalnya membuat satu konten, dan memang ada manfaatnya, seperti mengingatkan ini ada orang fakir, ayo bantu. Kemudian dia, orang fakir tertolong dan dia dapat duit, ya itu adalah ya kelebihan, alhamdulillah. Tapi kalau sudah menjadikan semua berita adalah untuk kepentingan viralnya, kontennya, jelek, atau kemudian dia komentar asal saja, itu jadi problem. Jadi kita ini sakit berarti. Kenapa harus selalu komentar jelek dan sebagainya? Urusan study tour itu bisa saja dibutuhkan, tapi bisa saja tidak dibutuhkan. Mungkin sebuah pondok ini agar mengerti syukur,
Karena di situ pondoknya ini santrinya ini adabnya kurang, komplain terus, nggak terima terus. Nah, akhirnya diajak studi tour. Di sana ada sebuah pesantren anak-anakku yang dengan kesederhanaannya tapi rajin menghafal, belajar lebih baik. Yuk kita ke sana biar kamu melihat, biar belajar, biar kamu bisa syukur. Nah ini bisa jadi begitu benar maksudnya. Nah, jadi Anda bisa saja, artinya tidak bisa bukan harga mati, bukan pasti salah, tapi ada yang salah memang. Makanya kita perlu adil. Yang salah adalah setelah tour, rekreasi adalah untuk misalnya cari duit. Nah, atau bikin ngenes yang lainnya. Mohon maaf, study tour ke negeri yang jauh. Sampai puluhan juta. Siswanya 40, yang berangkat 15. Akhirnya yang 15 keren. Bapak nyimpan duit. Selebihnya adalah ngenes. Nah ini kan menjaga perasaan yang lainnya. Makanya di saat ada isu bahwasanya apakah mungkin Al-Bahjan anaknya untuk rekreasinya umroh semuanya, enggak, jangan. Bukan seperti itu. Kita tidak ingin itu adalah membebankan yang lainnya. Mohon maaf. Atau kemana? Betul. Kalau tadi maksudnya benar, misalnya ada membebani para wali santri, ada. Harus bayar ini, apalagi ini semua. Ada wali santri terbebani. Nah kalau memang Anda menduga wali santri terbebani, Anda jangan lakukan itu. Study tournya jalan kaki ke madrasah di samping pondok, itu saja. Kan study tour juga itu. Jadi jangan menghabiskan uang. Maksud kami perlu bijak dari dua sisi. Dari dari pihak sekolah perlu melihat keadaan wali santrinya, siswanya, kepentingannya untuk apa dan sebagainya. Jangan hanya latah study tour. Dan study tournya salah ke tempat yang lebih semuanya. Akhirnya sampai pulang kembali apa komplain semuanya, kenapa pondok kita tidak seperti itu? Kenapa sekolah? Udah ente salah membawanya. Jadi perlu dipertimbangkan bagi orang mengadakan study tour itu adalah untuk kebaikan siswa. Jadi maksud kami adalah ya tidak perlu sampai mengatakan harus tidak ada dan juga tidak harus ada. Artinya bisa saja diperlukan study tour dengan beberapa catatan tentunya, tidak membebankan, apalagi nanti dari pihak gurunya ya mungkin ada yang membantu, ini ada orang minjemkan bis ya. Kita sambil senang-senang dan sebagainya. Nah, kemudian ini juga jangan dihubungkan kecelakaan. Kecelakaan tidak sudah jurang. Di tol pun nggak ada jurang bisa kecelakaan kan, gitu loh ya. Hanya yang perlu hati-hati gitu saja. Jadi coba kalau semuanya dengan ketenangan hati, tanpa ada gaya benci, kemudian tidak perlu sok, kan tinggal yang mau ngadakan study tour tolong diperhatikan betul. Ini santrinya mampu atau tidak. Yang tidak mampu gimana solusinya? Apakah bisa diangkat oleh yang lainnya tanpa ketahuan supaya tidak merasa terendahkan? Karena sebagian orang yang afif, yang merasa yang orang mulia tidak gampang mudah dibantu. Karena apa? Dia tidak ingin merepotkan orang lain. Coba sebagai sekolah itu bikin nyaman siswanya. Wahai para guru, jangan didikit rekreasi nanti ada untung setiap perjalanan lumayan untung bagi-bagi untuk beli apa itu. Ya itu adalah siswa dijadikan mesin cari uang, nggak boleh seperti itu. Diwajibkan, sementara orang tuanya nggak punya, apalagi mungkin bayar bulanannya sebelum beres sudah kena iuran study tour itu, maka perlu dibangun oleh para wali santrinya. Kemudian ya Anda ini sebagai mohon maaf yang melihat itu semuanya, Anda nggak tahu apa yang terjadi, jangan pakai gampang komentar. Ya, komentar jelek. Kalau Anda pengen nasihati, nasihat saja. Tolonglah siapa saja. Dan kami ngomong begitu pun juga nanti ya komentar jelek ya memang sudah biasa saja. Anda tidak usah pusing. Kalau saya tidak akan membalas. Kalau saya ngomong kayak kami ingin mengajak mana yang terbaik. Kalau setelah itu ada yang komentar tidak baik ya alhamdulillah itu kan pahala buat saya. Saya itu ibadah juga kurang-kurang kok. Kalau Anda komentar nggak baik dan sebagainya lumayan kan Anda ini orang baik benar bagi saya memberikan pahala. Jadi maksud kami jangan membiasakan dengan gaya komentar jelek, mencaci sekolah, mencaci guru dan sebagainya. Ya. Apalagi wali santri, gara-gara dia nggak cocok saja membuat provokasi. Wah ini gimana ilmunya jadi barokah? Memprovokasi yang lainnya untuk bermusuhan dengan sekolah. Itulah gara-gara study tour. Gara-gara ini loh, Anda ini wali santri yang rusak seperti itu tuh, nggak benar. Kalau Anda ingin memberikan masukan yang benar tanpa harus provokasi yang lainnya untuk membuat sebuah permusuhan. Anda wali santri, wali siswa, ini kan bukan pondok tadi itu. Wali siswa itu, Anda itu harus mendukung sekolah Anda. Itu bukan musuh Anda. Jangan gara-gara Anda itu gak bisa membayar karena atau Anda memang suka trader, sekolah jadikan musuh. Komplainan, musuhan sama sekolah.
Memang ada wali santri yang aneh-aneh, wali siswa itu aneh-aneh. Sudah bayarnya kurang kan seharusnya berlemah lembut. Sudah bayarnya telat, mestinya kan sopan santun. Ini malah provokasi yang lainnya, tidak tahu maksudnya apa. Nah, kami ingatkan wahai para wali siswa, beradablah. Hei para guru, pikirkan siswa. Jangan hanya keinginan guru langsung buat begini begitu, lalu siswanya terseksa, nggak boleh. Nah, kalau semuanya dengan kesadarannya kan enak. Guru tidak membuat satu program kecuali pertimbangan sana sini. Kemudian wali santri, wali siswa pun memikirkan. Kalau memang tidak mampu dan sebagainya, tinggal mengusulkan Ustadz, untuk ini sebetulnya kan baik. Anda harus jujur baik. Mungkin studi turnya adalah baik menurut Anda di saat Anda tidak punya permusuhan. Jangan gara-gara punya utang. Anda tinggal berkata, Ustadz atau Ustadz guru, studi tur itu kelihatannya memang bermanfaat untuk anak-anak. Karena ke tempat seperti ini. Cuma mohon maaf, kalau saya kan tidak mampu bagaimana? Gimana solusinya untuk saya? Itu, tapi jangan gara-gara nggak punya duit lalu membuat permusuhan. Makanya gaya membuat permusuhan, gaya menentang, gaya komplain, gaya menfitnah, gaya mencaci, tinggalkan dari kehidupan Anda. Semuanya, bukan permasalahan study tour saja. Jadi kami sampaikan, study tour bisa saja bermanfaat setelah pertimbangan yang matang dari berbagai aspek dan sisi ya. Kemudian bisa saja tidak baik kalau tidak dipikirkan. Seperti itu. Jadi harus begitu. Kadang kita perlu betul study tour. Kadang memang tidak diperlukan, apalagi rekreasi. Rekreasi itu kadang-kadang sampai melibatkan orang tuanya, tambah duit. Orang tuanya ngenes, aduh, duit lagi. Karena dianya itu orang tuanya menolak, nggak berani. Kenapa? Kalau tidak bayari anaknya nanti balelo. Anaknya nggak mau sekolah lagi. Sehingga orang tua kadang nuruti dengan terpaksa. Termasuk yang kelas berat ini. Yang anak-anak mau ajak jalan-jalan ke Eropa, itu orang tuanya yang jerit, itu ada yang jerit. Kalau tidak saya ikutkan anak saya jalan ke Eropa atau umroh dan sebagainya, anak saya mogok sekolah. Tahu gimana? Lah ini kan berarti sekolah tidak mempertimbangkan dulu. Hanya action saja. Untuk kelas 3 SMA ini nanti rekreasinya umroh bersama. Yang nggak punya duit, umrah. Tolonglah wahai hamba Allah. Ya, ini adalah kami kritik. Tapi kritik kepada sekolah, kritik kepada orang tua, kritik kepada siswa, dan himbauan kepada orang yang biasa komentar tidak baik. Jangan biasa komentar jelek. Jadi bisa saja studi tour diadakan memang sangat baik, bisa. Dan memang tidak ada juga yang tidak baik. Tapi Anda mencaci nggak benar dong. Anda ngolok. Kalau nasihati datang ke sekolahan tersebut bicara baik-baik. Apalagi kadang dari wali santri, wali SMP, wali kelas, wali siswa, orang tua siswa. Lah kok provokasi? Anda ini ilmunya nggak berkah itu nanti. Ilmu fisikanya untuk ngebom nanti bikin atom. Mungkin begitu karena berangkat orang tuanya tidak baik. Tolonglah jadilah orang baik-baik. Anda akan indah seterusnya. Mohon maaf, yang namanya nasihat atau bahasa kasih, ya kami bukan mengatakan nasihati Anda. Akan tapi kami sampaikan bahasa cinta Anda agar Anda menjadi wali siswa yang hebat, Anda menjadi guru yang benar, Anda menjadi pembaca, pelihat, yang penonton yang pinter sehingga hidup indah, tidak ada caci maki, tidak ada olo-oloan, tidak ada perendahan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.